Nabi Muhammad pernah menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Faqala, ujar Nabi Muhammad, fiha sa'atun, di hari Jumat ada satu saat, ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, yang mana seorang hamba yang muslim dia bertemu dengan waktu tersebut, wa huwa qaimun yusalli, dia dalam keadaan salat beribadah, yas'alullah syai'an, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ila a'ta'iyah, terkecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya apa yang dia pinta, wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan waktu tersebut dengan jarinya sedikit saja. Jadi ada waktu sedikit dari Nabi Muhammad. bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani usuli wa furu'i Allah tagashan birrahmah maghfirah yu'inu alaina min barakati wa asrari wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam 'ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalah ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabih Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhibi wa tarhib ila angal. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya masih membahas tentang sholatul Jum'ah, anjuran di dalam sholat Jumat dan anjuran mandi dan memperbanyak doa di hari tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamas wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Ujar Nabi Muhammad, salawat salat 5 waktu, zuhur ya, asar, maghrib, isya dan subuh. Salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat sampai ke Jumat selanjutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan sampai Ramadan selanjutnya, mukaffiratun lima bainahunna, itu sebagai penebus dosa di antara keduanya, idajtunibatil kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar.
Nah, di sini khususiat ya kan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad itu hendak meleburkan dosa itu sangatlah mudah. Ya kan? Dari sholat ke sholat selanjutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya, itu sudah penebus dosa. Apalagi kita tambahi dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khususiat umat Nabi Muhammad. Ya kan? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummatun marhumatun, umat yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya umat Nabi Muhammad itu melakukan sholat saja, dari sholat ke sholat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu sebagai pelebur dosa. Nah, ini khususiat ya kan. Lalawan pulang di sini membicarakan tentang keutamaan hari Jumat. Hari Jumat, anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa idul muslimin. Hari Jumat ini adalah penghulu atau pemimpin daripada segala hari-hari dan hari rayanya orang Islam. Jar Nabi Muhammad, inna afdala ayyamikum yaumul jum'ah. Hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khulika Adam. Karena di hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat diwafatkan Nabi Adam. Di hari Jumat terjadi hari kiamat. Di hari Jumat adalah hari yang mana dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan salawat yang dilantunkan, yang dibaca di hari Jumat, ma'rudatun alayya, langsung disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibadah-ibadah yang lain bang, ibadah-ibadah yang lain itu pakai perantara malaikat. Tapi kalau salawat di hari Jumat itu ma'rudatun alayya, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Salawat yang dibaca di hari Jumat itu langsung disodorkan dan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya di sini Al Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al Maliki, beliau membicarakan tentang keutamaan hari Jumat. Nah, hari Jumat ini hari mulia, hari yang bagus. Jadi dalam satu minggu hari Jumat itu adalah hari yang paling bagus. Kemudian di dalam satu tahun itu bulan Ramadan adalah bulan yang paling bagus. Kemudian di antara masjid bagus berataan, tapi ada dua masjid yang paling bagus, Masjidil Haram. Ada tiga masjid, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, lawan Masjidil Aqsa. Nah, tiga masjid yang paling bagus, yang paling afdal ya kan. Nah, jadi dalam satu minggu hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Makanya ini disebutkan ujar Nabi Muhammad SAW, mukaffirat lima bainahunna. Tatkala kita bertamu dari Jumat ke Jumat berikutnya, bertamuan aja, mukaffirat lima bainahunna, menjadi pelebur dosa. Idajtunibatil kabair, selama kita kada melakukan dosa besar. Namun kita melakukan dosa besar ya kada diampuni juga dosa. Dosanya. Dosa besar itu kayak gibah ya Allah. Kemudian pulang sumpah palsu, bersumpah atas nama Allah, padahal kada bujur, itu dosa besar juga. Meninggalkan sholat ya kah, itu dosa besar juga, kada kawa dihapus dengan bertemu dengan hari Jumat. Itu harus perlu dengan taubatan nasuha, taubat yang bujur-bujur. Nah, tapi adapun dosa-dosa kecil ya kah, nah maka dapat dihapus dosa tersebut selama tatkala bertemu dengan hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat ini bagus ya Allah. Belum lagi kita beramaliyah, belum lagi kita beribadah, hanya bertemu hari Jumat dosa sudah diampuni, apalagi kita beramaliyah. Ya kan? Apalagi kita beramaliyah. Rawahu Muslimun wa ghairuhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan banyak lagi yang lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah. Nabi Muhammad
pernah menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Faqala, ujar Nabi Muhammad, fiha sa'atun, di hari Jumat ada satu saat, ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, yang mana seorang hamba yang muslim dia bertemu dengan waktu tersebut, wa huwa qaimun yusalli, dia dalam keadaan salat beribadah, yas'alullah syai'an, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ila a'tau iyah, terkecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya apa yang dia pinta, wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan waktu tersebut dengan jarinya sedikit saja. Jadi ada waktu sedikit dari Nabi Muhammad, ya kan? Ada waktu yang sebentar saja, tepatnya di hari Jumat. Apabila kita berpapasan dengan waktu tersebut, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini banyak ya kan ulama berpendapat, ada yang mengatakan malam Jumat, ada juga yang mengatakan ketika khatib duduk di atas ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Kan ada kan khutbah pertama, ya Allah, duduk kan khatib. Nah, itu dianjurkan kita itu banyak-banyak meminta. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab-kitab yang lain itu dianjurkan membaca, kalau sebagai makmum ya Allah lah, itu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Nah, itu dianjurkan membaca, ya, kalau bisa dibaca 3 kali. Ya kan, Allahumma anta rabbi sampai tuntung. Kalau sebagai khatib dianjurkan membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Hanya meminta limbah itu mensampat nih ya Allah. Atau misalnya muntung membaca hati meminta kan bisa. Ya kan? Nah, karena ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan waktu yang mustajab di hari Jumat yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW fiha sa'atun, ada satu waktu, la yuwafika abdun muslim, yang apabila seorang muslim menemui waktu tersebut, berpapasan waktu tersebut, yas'alullah syai'an illa a'tau iyah. Ulama mengatakan itu adalah ma baina an yajlis imam ila an yaqdiyas shalah. Nah, mulai imam naik duduk, ada yang mengatakan mulai imam duduk naik ke atas mimbar, ya kalau ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah, antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu kan ada duduk. Ada juga mengatakan di situ yahtamil nih ya Allah. Ada yang mengatakan cuma kada ada yang tahunya. Ya, memang Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak menyebutkan babila waktunya. Saatun ya Nabi Muhammad, intinya ada satu saat, ada waktu yang apabila kita berdoa di hari Jumat kabul. Cuma kadang memadahkan Nabi Muhammad babila. Kenapa? Karena hari Jumat ini secara umum ya seluruhnya bagus, ya kan? Mulai malam Jumatnya sampai maghrib, mulai malam Jumat ya Allah sampai hari Jumatnya maghrib itu bagus beratan. Makanya pianlah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dalam kitab An-Nasaihu Diniyah atau dalam kitab Risalatul Mu'awanah kalau ada salah, itu disebutkan bahwasanya iyan bagilil mu'min, ujar Habib Abdullah bin Al-Haddad, sepantasnya bagi orang yang bermukmin an yufarrik nafsuhu lil ibadah yaumiyan, setiap hari ya kah munkawa kita gunakan waktu kita ini untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kada kawa, maka hendaklah kita jadikan satu hari khususkan untuk beramal beribadah, yaitu hari Jumat. Kada kawa misalnya setiap hari kita seumpamanya ya Allah membaca Yasin Tabarak Waqiah, ya kah, salawat 1000 kali, kada kuat setiap hari, maka an yufarrik nafsuhu lil ibadah, maka hendaklah dia mengosongkan waktunya satu hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Di hari Jumat ada kawa misalnya ya Allah di hari Jumat
Itu disebutkan bilanya hari Jumat itu ada beberapa malam yang apabila kita berdoa mustajab ya Allah. Salah satunya adalah Lailatul Jum'ah. Lailatul Jum'ah wa yaumiha, malam dan siang hari Jumat. Ya tadi jar Nabi Muhammad fiha sa'atun. Di hari Jumat tersebut ada waktu yang apabila kita berdoa mustajab, kabul, ila a'tau iyah, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan sepertiga malam di hari Jumat, ada yang mengatakan sebelum berjumatan, ada yang mengatakan mulai khotib naik ke atas mimbar sampai dilaksanakannya sholat, ada yang mengatakan ketika khotib duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan, dan ini yang paling kuat lah, sore Jumat setelah asar. Nah ini yang paling kuat, ya kan? Sore hari Jumat setelah asar. Nah ini paling kuat. Dan ini waktu yang dipilih oleh Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak amal ibadah. Nah, Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulillah, putrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bilanya hari Jumat habis sholat asar, wah itu sidin kada lapas tasbih. Sidin duduk di pesahapan aja nah ngatek tasbih ya kah, ba'amaliyah, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ waktu yang paling kuat ulama mengatakan, yang paling banyak ulama mengatakan di situ adalah waktu yang mustajab. Karena itu adalah waktu yang dipilih oleh putri Nabi Muhammad. Ya mungkin ulama mengatakan ini ya kalau ini waktunya ini ya kah. Tapi putri Nabi Muhammad ya kah, darah daging Nabi Muhammad yang memilih waktu itu, maka kada diragukan lagi. Makanya habis asar hari Jumat itu banyak-banyak kita beramaliyah. Sayyidatuna Fatimah itu bilanya habis asar sampai maghrib, sidin kada berjauh pada pasahapan. Sidin memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai asar ya kalau sampai maghrib. Makanya disebut waktu itu dari asar sampai maghrib hari Jumat ini adalah waktu yang sangat dicintai oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra bintu Rasulillah. Siti Fatimah putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bilanya hari Jumat habis sholat asar sampai maghrib itu banyak beramaliyah, berzikir, beribadah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu mulai asar sampai maghrib di hari Jumat dikatakan Sa'atul Fatimiyah. Sa'atul Fatimiyah, waktu yang dicintai dan disukai oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra untuk berzikir, beramal, beribadah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya di hari Jumat itu bagus ya kah kita untuk memperbanyak amal ibadah, khususnya memperbanyak doa. Bagus hari Jumat ya Allah, banyak ibadah doa hari Jumat. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ujar Abdullah bin Salam, waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah hari Jumat setelah sholat asar. Innaha min ba'dil asar ilal ghurub. Mulai sholat asar sampai tinggal matahari ya sampai maghrib. Nah itu mustajab mana kita berdoa. Mustajab. Maupun doanya itu sedikit ataupun banyak pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengucapkan hadis ini, beliau mengisyarat dengan jari mulia beliau. Sedikit artinya ya kan sedikit jar Nabi Muhammad. Ada waktu di hari Jumat ya kada banyak, kada sedikit aja Nabi Muhammad. Tapi bilanya kita pas berdoa di waktu itu kabul. Nah, kabul.
Makanya pianlah para sahabat bilanya di hari Jumat, para ulama, para aulia bilanya hari Jumat ni bahimat ba ibadah. Monya hari Jumat ni bahimat ba amaliyah nih. Ibaratnya kada kota baca di hari yang lain, di hari Jumat tuh harus kita baca. Kenapa? Ya tadi hari Jumat memuliakan hari Jumat. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniktasala yaumal jum'ah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Mandi hari Jumat ini sebagian ulama mengatakan wajib lah. Sebagian ulama wajib mengatakan Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalam. Mandi wajib mandi hari Jumat, Ghuslul Jum'ati, mandi hari Jumat, wajibun, hukumnya wajib. Atas siapa? Atas orang yang sudah balik. Wajib. Kenapa jadi wajib? Karena dikhawatirkan bilanya kita bajumatan bakumpul lawan orang yang dihiga kita ini tak ganggu dengan bau badan kita, haram hukumnya. Ya kah? Apalagi ku ada anak berjumat jar. Gara-gara kita, nah tambah haram lagi. Nah makanya ulama mengatakan Ghuslul Jum'ati wajib ala kulli muhtalam. Mandi di hari Jumat hukumnya wajib kepada setiap orang yang sudah balik, wajib. Ya kah? Wajib. Karena khawatir tadi mengganggu orang yang di sebelah kita dengan badan kita. Nah, tapi memang asalnya ya kalau sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad, mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat. Apabila sunnahnya mulai habis subuh, ya kah? Mulai habis subuh sampai dikerjakan sholat Jumat. Mulai habis subuh sampai dikerjakan sholat Jumat, sunnah mandi. Bilanya tuntung bejumatan, ada sunnah lagi mandi. Tuntung bejumatan seumpamanya, bapak ibaratnya ada sunnah lagi, mubah aja. Mubah aja. Nah jadi maniktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, apalagi digabung dengan mandi wajib. Sumaraha fi sa'atil ula, kan boleh ya Allah sekali mandi. Kalau pang ibaratnya mandi Jumat lawan mandi wajib, ibaratnya dua kali niatnya kada, cukup sekali aja. Cukup sekali mandi aja tak, ibaratnya dengan dua niat. Kalau pang dua kali mandi, ibaratnya mandi wajib sekali aja. Ini pulang mandi sunat Jumat sekali, kada sekali mandi aja, cuma niatnya dua. Maniktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandi wajib, sumaraha fi sa'atil ula, kemudian dia berangkat di jam yang pertama. Nah, di jam yang pertama ini ulama mengatakan waktu duha, ya kah? Itu jam pertama, ya sekitar jam 8-an lah. Ya kan, itu waktu duha, ya kalau jam 8 dah, ya, seperempat hari. Nah, tulak pian ke masjid. Waktu duha jam 8 tulak sudah. Cuma ada bang lah. Ada lagi saya di sini jam 8 tulak. Ada gue kaum. Kaum ada kaum bebersihnya. Jam 8 gitu lah kayaknya bebersih. Nah, barang siapa yang berangkat ke masjid fi sa'atil ula, di hari Jumat khususnya, di jam yang pertama, ya sekitar jam 8-an, faka'annama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala nang kayak onta. Ganal ya kalau onta tuh mahal pian. Ya kalau di Tarim tuh termasuk murah onta, sekitar 50 jutaan, tapi mungkin halus mungkin lah.
Ujar di Saudi itu ratusan juta aja dah. Onta, ya terlarang pada sapi dulu. Ya kalau nah jadi orang yang berangkat, cuma ini bukan masalah ukuran nggak ada ya, kalau ganal pahalanya tuh orang yang berangkat hari Jumat di jam pertama ya kah, itu seolah-olah dia mendapatkan pahala nangkai onta, artinya ganal ya kalau. Waman raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang berangkat ke masjid di jam yang kedua, maka dia seolah-olah qarraba baqaratan, dapat pahala kayak sapi. Nah, tahalus lagi ya kalau. Artinya jam 8 ke atas tak? Jam 8 ke atas ya mungkin jam 9, jam 10-an ya kalau lah. Nah kayak sapi pahala yang dia dapatkan. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang pergi ke masjid di jam yang ketiga, faka'an nama qarraba qabshan, seolah-olahnya dapat pahala nang kaya kambing. Nah tak halus pada sapi pulang. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang pergi ke masjid di hari Jumat jam keempat, faka'an nama qarraba dajajatan, seolah-olah inya dapat pahala nang kayak ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang pergi ke masjid di jam yang kelima, faka'an nama qarraba baydatan, maka seolah-olah ini dapat pahala nang kayak hintalo. Nah, jadi ada anunya ya Allah, ada tingkatannya. Kada sama orang yang bersungsung naik ke masjid hari Jumat nih lawan orang yang tadudi, kada sama. Kada sama. Fa idza kharajal imam, tapi mun imam sudah keluar, hadaratil malaika yastami'una dzikir, malaikat berkumpulan mendengarkan zikir, ya mendengarkan khutbah, ya kan. Kada laginya mencatat. Malaikat itu bilanya hari Jumat itu bertungguan di pintu-pintu masjid. Datang pian misalnya jam 8, tulisnya onta ya tulisannya. Beto datang pulang orang yang kedua ya jam 9-an, nah tulisnya pulang sapi ya tulisannya. Modelnya tuh ya kalau. Karena bilanya imam datang, ya memang ya kalau imam, kalanya imam itu dianjurkan berdudi. Imam, ya kan? Kalau imam dianjurkan berdudi, kada basungsung. Tapi kalau nya makmum dianjurkan basungsung. Makanya bilanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu sedang bilanya datang, makanya kalau dianjurkan diulah nih, apa ngarannya nih? Terowongan sambatannya lah. Terowongan mimbar. Biblah. Terowongan mimbar. Nah, ini sagan imam. Ya kan? Sagan imam masuk. Bilanya hari Jumat masuk. Bilanya ditarim itu pianlah. Habib Umar itu bilanya apa ngarannya pas azan datang sidin. Kemudian langsung sidin naik ke atas mimbar. Jadi sidin nunggu di mobil tuh. Bila hari Jumat tuh nunggu di mobil tuh lo. Jadi karena tuntung azan sidin masuk, ya kah? Masuk. Beto salamnya mulai sini. Sekali salamnya sidin 3 kali salam. Sekali salam di sini. Kemudian hendak di sini berpaling buang salam yang kedua. Naik ke atas mimbar hanya benyaring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali salam. Mun kita sekali aja ya Allah. Ya Allah, kita sekali aja ya Allah. Masuk ibaratnya. Karena ketika naik ke atas mimbar sebelum memulai khutbah. Ketika naik ke atas mimbar ya Allah, berpaling langsung mengucapkan salam ya Allah. Mun ditarim itu 3 kali salamnya. 3 kali. Jadi salam ketika masuk sini ya lah. Kemudian ketika hendak naik ke atas mimbar sekali, kemudian ketika berada di atas mimbar salam ya lah. Mungkin sekali aja ya Allah. Sekali aja. Kalau jadi tarim itu 3 kali. 3 kali salamnya. Ya mungkin sudah orang bahari pakain orang bahari di sini ya Allah. Kalau kita ditarim kita 3 kalinya. Nah, fa idza kharajal imam, mun imam sudah masuk ya lah. Sudah keluar ibaratnya dari masjid, dari masuk masjid,
Hadratil malaikah. Nah, malaikat tempat berkumpulan, sudahnya berkumpulan. Yastami'una dzikr. Mereka mendengarkan peringatan khutbah, ya kah? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh tuan khotib. Muttafaqun alaih. Kadang lagi sibuk mencatat-catat. Artinya bilangnya sudah azan ya kalau nah kadang lagi tutup sudah. Kadang lagi catatan pahalanya seini, pahalanya seitu, kadang lagi. Nah, lawan pulang lelah di hari Jumat itu kita dianjurkan basungsung Bapak. Ya, salah satunya adalah membaca surah Al-Kahfi. Amun ditarim 3 kali membaca surah Al-Kahfi itu. Sekali malam Jumat, sekali subuh Jumat, dan sekali lagi 3 kali ya, sekali malam, sekali subuh. Imbas sembahyang subuh hari Jumat sekali, 2 dah. Kemudian bolang sebelum atau menunggu Jumatan sekali. Nah, jadi kalau bang pindah batakan apa guru jadi baca basungsung apa diulah aja hari Jumat teh basungsung ke masjid Bapak baca surah Al-Kahfi, baca salawat banyak berdoa juga. Nah, itu dianjurkan di hari Jumat. Kemudian atarhibu min takhti riqab yaumal jum'ati. Ini adalah ancaman bagi orang yang melangkahi bahu-bahu orang ketika di hari Jumat. Jadi tidak bolehlah kita bilangnya hari Jumat itu melangkahi bahu-bahu. Ibaratnya datang tadudi, ibaratnya lalu hendak ke muka, lalu dilangkahi bahu orang tuh jangan. Nah, itu kada boleh. Ya kah? Nabi Muhammad kada katujuan kayak itu. Wa minal kalam, dan ancaman juga bapandir ketika khatib makhutbah. Ada ancamannya kena. Wal imam yakhutub wa min tarkil jum'ah li ghairi uzrin, dan ancaman juga bagi orang yang meninggalkan Jumat tanpa uzur. Wa targhibu fi qiraati surah Al-Kahfi yaumiha, dan anjuran di dalam membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Insyaallah kita kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya. Insyaallah ulun hari ini hendak hadir acara Habib Umar di Jakarta. Ini hari ini datang Habib Umar. Alhamdulillah kemarin sudah di Oman, keluar Tarim sudah sidin, keluar Yaman, Oman. Habis itu hari ini sidin berangkat ke Jakarta. Jadi acaranya malam. Malam juga di Cidodol Habib Muhsin Al-Hamid. Di rumahnya Habib Husain Al-Hamid di Cidodol. Kemudian isok pulang haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, kemudian pulang hari Senin, Selasa, Rabu Selasa di Surabaya, ya Allah. Rabu di Palangka, ya Allah. Nah, itulah kan ibon pian Palangka. Palangka lebih lah. Palangka, hari Palangka di ya Allah di Palangka di hari Rabu di Palangka. Bis di Palangka tuh sidin bulik langsung ke Tarim, sidin langsung bulik. Jadi acara terakhir di Palangka itu. Nah, hari ini sidin datang acara malam Selasa di Munas. Ya kah? Malam Selasa di Munas. Ya, kalau misalnya ada kuat tulak ya kalau lihat di streaming. Nah, streaming. Karena ini nyaman aja. Ya kah? Pengajian hari ini kan ada streamingnya. Ya lah bosan lah. Ini nyaman aja streaming ya, kalau mau ada kuat tulak streaming aja. Di channel Nabawi TV gitu kah? Ya, Nabawi TV atau ya, atau kalau ada TV yang tuh ya kalau TV kabel lah tuh ada kan channel Nabawi TV-nya. Oh itu tuh live streaming terus.